Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah yang mentakdirkan di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, ya. Sahabat keluarga Indonesia yang dirahmati Allah. Sesi pagi ini seperti biasanya setiap Senin pagi dan setiap Senin pagi dan Jumat pagi, ya, kita sama-sama menguraikan sedikit tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di kuliah online khususnya, ya. Di kuliah online tiap Ahad sore dan Rabu sore itu kan ada banyak pertanyaan juga yang belum terjawab, ya. Dan di setiap Senin pagi dan Jumat pagi kita buat acara sama-sama dengan temanya apa? Dr. Amir menjawab, ya. Pagi hari ini ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik, ya, yang selalu berbagai judul dengan tema apapun, ya, seakan-akan selalu pertanyaannya itu mengarah ke emosi. Tentang masalah emosi, tentang ketidakcakapan emosi, tentang bagaimana cara membangun atau membenahi sebuah emosi, gitu, ya. Nah, ini memang jadi catatan khusus, ya di sekolah neuroparenting, ya. Maka dari itu di sekolah neuroparenting memang kajian-kajian yang berhubungan dengan emosi anak, emosi orang tua, gitu, ya. Bagaimana Anda mengajari emosi terhadap anak, bagaimana orang tua membenahi emosi dirinya sendiri, ya. Ini merupakan kajian-kajian yang penting di sekolah neuroparenting Indonesia ini, ya. Sahabat muda, keluarga muda Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah, ya. Sesi Dr. Amir menjawab dan seterusnya, ya. Ini alhamdulillah terus berjalan, gitu, ya. Terus berjalan, dan semoga kita bisa terus belajar, gitu, ya. Karena ya memang nggak ada sekolahnya, kan, mengasuh anak gimana nggak ada sekolahnya, gitu, ya. Kita buat sekolah sekarang, gitu, ya. Kita buat sekolah, ya. Dan banyak ahli yang bisa melakukan itu, ya, gitu, ya. Dan teman-teman, pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk di sekolah neuroparenting Indonesia, terutama di program Ahad pagi dan Ahad sore dan Rabu sore itu, ya, berbagai tema. Ya, pertanyaannya ujung-ujungnya arahnya di emosi, ya. Banyak sekali, mulai kita membahas tentang anak, tentang orang tua, tentang remaja kemarin itu, ya, hubungannya semua dengan emosi. Ini ada pertanyaan, Dok, seberapa besar sih peran emosi untuk membangun keluarga yang hebat? Aduh, Rakel. Pertanyaannya, berapa besar peran emosi untuk membangun keluarga yang hebat, ya, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan seterusnya, ya. Keluarga yang hebat itu artinya
keluarga yang salah satunya bisa menghasilkan generasi-generasi robani ya bahasanya teman-teman. Kalau di dalam neuroparenting generasi-generasi yang tangguh, cerdas dan akhlaknya mulia. Ini keluarga hebat ya. Bukan keluarga hebat itu anteng, diam, sepi, cekcok gitu. Nggak pernah ada cekcok, itu nggak mungkin ya. Cekcok sih biasa gitu ya. Cuma jangan sampai merobohkan keluarga, jangan sampai menghancurkan, merusak proses pendidikan dan pengasuhan dalam keluarga, kayak gitu ya. Cekcok mah ya kadang-kadang urusan apanya belum apa namanya yang lagi ngontrak rumah, mungkin yang sewa rumah, mungkin saatnya bayar rumah, belum ada uang gitu ya, apalagi dalam pandemi gini ya gitu ya. Itu bisa juga cekcok kan gitu kan, apalagi mungkin SPP belum bayar bisa cekcok, apalagi banyak gitu ya. Bahkan ada hal yang mendasar gitu ya, hari ini baru akan mencari rezeki untuk makan hari ini. Wah itu seru juga itu kayak gitu ya, untuk makan hari ini, nyari hari ini. Artinya apa? Kalau nggak dapat ya nggak makan gitu. Itu luar biasa ininya ya, kehidupannya luar biasa ya gitu ya, perlu kesabaran yang ekstra dan seterusnya. Nah, semua aktivitas yang saya sampaikan ini semua memerlukan yang namanya emosi, teman-teman. Apa namanya emosi? Emosi yang bagaimana dokter? Emosi yang cakap. Emosi yang cakap. Saya pernah ditanya pernah ditanya juga bagaimana sih implementasinya menahan marah gitu ya. Apakah harus marah tapi harus ditahan gitu ya. Ya sudah. Ini fokus di ini dulu ya. Seberapa besar peran emosi itu bisa mengantarkan setiap keluarga itu menjadi keluarga hebat. Keluarga hebat ya tadi, keluarga yang berkah ya, keluarga yang salah satu indikatornya keluarga hebat itu keluarga yang bisa melahirkan pribadi-pribadi unggul ya, anak-anak dengan ciri ya gitu ya, tangguh, cerdas dan akhlaknya mulia. Nah, gitu. Saya jawab, hampir semua kehidupan keluarga pasti ya, hampir semua kehidupan proses keluarga pasti menggunakan emosi. Mulai dari buka mata sampai akan tutup, sampai akan tidur pasti menggunakan emosi. Oke ya. Dan uniknya ya, banyak keluarga yang belum paham bahwa emosi itu memiliki efek untuk mengasuh, ya, efek untuk kehidupan keluarga, lebih khusus untuk mengasuh ya sekarang, untuk mengasuh menjadi anak-anaknya yang tangguh, cerdas dan akhlak mulia itu. Banyak keluarga yang belum ngeh gitu ya, belum paham benar bahwa emosi itu memberikan peran yang sangat luar biasa terhadap tercapainya anak-anak yang tangguh, cerdas, dan berakhlak mulia. Ini, oke. Jadi yang di dalam keluarga yang kadang-kadang yang dipikirin, banyak dipikirin yang nyari uang, terus kemudian kerja rutinitas, bolak-balik dari rumah ke tempat kerja tempat rumah ya, bolak-balik gitu aja ya. Hal-hal yang lainnya ya sudah nyaris nggak terpikirkan gitu. Oke ya. Dan cukup banyak gitu ya, proses pengasuhan dan pendidikan keluarga itu pijakan emosinya sangat lemah gitu ya, sehingga membangun kedisiplinan anak aja dengan emosional, membangun anak agar mau belajar aja dengan emosional.
Padahal tuntunan agama tuntunan agama itu meminta kita itu lemah lembut, gitu ya. Meminta anak sholat dengan emosional, ya. Meminta anak rajin belajar, bisa belajar emosional. Mengingatkan anak untuk menyelesaikan pekerjaan sekolahnya dengan emosional, bayangkan itu. Dengan emosi sih boleh, tapi kalau emosional efeknya jadi sangat tidak bagus untuk proses perkembangan anak, khususnya tidak baik ya untuk proses tumbuh kembang otak anak. Ini teman-teman harus pahami benar-benar nih. Oke ya. Mengapa Allah memberikan otak emosi sudah siap diasuh atau dididik sejak anak lahir. Bahkan dalam beberapa referensi mendidik emosi anak itu sejak dalam kandungan usia 7, 8, 9 bulan. Kenapa? Kenapa piranti emosi itu, piranti emosi yang ada di otak kita itu, otak manusia itu sudah mateng ya sejak anak lahir. Bahkan sekali lagi sudah bisa distimulus pada saat anak di dalam kandungan ya. Ingat ya bahwa kecemasan itu salah satu emosi yang bisa ditularkan ketika Anda mengandung. Ketika teman-teman mengandung anak, mengandung apa? Ya mengandung anak, gitu ya. Pas mengandung, pas hamil, pas mengalami kehamilan, gitu ya. Anak yang di dalam kandungan itu bisa tertular kecemasan yang dialami oleh sang bunda. Artinya apa? Yang menangkap proses itu pasti sirkuit-sirkuit atau piranti-piranti yang berhubungan dengan otak emosi. Kenapa? Kok enggak otak rasio dulu? Begitu anak cengar langsung bisa ngitung-hitungan, satu bisa kali-kalian, atau langsung bisa membaca. Kenapa kok otak emosi dulu? Ini teman-teman harus renungin nih teman-teman. Gitu ya. Ya bukan hanya sekedar berbagai riset ternyata Daniel Goleman mengatakan 80% orang sukses, anak-anak sukses karena emosinya bagus, gitu ya, iya kan? Teman Daniel Goleman Daniel Goleman yang mengenalkan tentang emotional intelligence itu, kecerdasan emosi itu. Ya beliau kan mengatakan bahwa 80% kecakapan emosi mengantarkan anak-anak Anda sukses dalam kehidupannya. Sementara kognisi memberikan kontribusi 20% untuk jadi sukses. Artinya sebenarnya dua-dua perlu untuk agar 100 gitu ya. Ya. Cuma kebanyakan di dalam keluarga itu banyak konsentrasinya di kognisi, di rasio. Ya. Urusan emosi nggak diperhatikan, tapi urusan kalistung, bingung pol itu ibu-ibu kalau anaknya harus masuk sekolah. Sekolah sendiri juga memberikan syarat masuk SD gitu ya, harus kalistung. Wah, kok harus sih? Ya ada harus, ada yang enggak. Alhamdulillah sekarang juga sudah banyak yang tidak memprioritaskan kalistung, yang memprioritaskan emosi. Padahal apa? Kenapa kok prioritas emosi? Nah dari awal, dari dalam kandungan sejak 7-8 bulan, otak emosinya sudah mulai melakukan proses pematangan hingga pas lahir, gitu, otak emosinya anak sudah matang. Artinya apa? Pendidikan, pengasuhan anak yang berhubungan dengan emosi sudah bisa Anda laksanakan sejak anak lahir. Mulai Anda deket, oke kan? Perasaan ibu yang tenang, anak jadi tenang, gitu kan? Anda berikan ASI, Anda menetei, bukan berikan ASI. Kalau berikan ASI, Anda bisa masukkan ASI dalam botol, terus kemudian
Anda minumin ke anak bisa, tapi menetei, memberikan ASI. Ini aktivitas emosi ini, teman-teman. Dan harus dikawal dengan baik, ya. Ya, harus dikawal dengan baik. Seharusnya para ibu, para kita, ya, bapak, ya, keluarga, gitu ya. Konsentrasi tentang emosi ini penting sekali, gitu ya. Pendidikan pengasuhan yang berfokus pada emosi ini penting sekali. Bahkan kalau anak-anak yang bermasalah secara emosi, Anda harus lebih serius daripada persoalan kalistung. Ya, kalau kalistung Anda bisa kursuskan gini-gini, ya bisa jadi emosi itu kursuskan, bisa jadi. Oke, nah kursus emosi yang paling jos gandos itu kursusnya sama bapak dan ibunya. Nah, itu. Artinya apa? Artinya apa? Bapak dan ibu harus cerdas secara emosi. Artinya apa? Kalau bapak ibu belum cerdas secara emosi, segeralah belajar emosi. Gitu loh Bun ya, ayah ya. Jadi saya mengampu neuroparenting, seri-seri neuroparenting itu sejak 2008. Itu nggak lepas dari masalah emosi, ternyata ada saja gitu ya. Dan kadang-kadang dan seringkali ayah bunda yang bermasalah emosi ya, dia nggak menyadari kalau emosinya dia bermasalah. Baru ketika ada ancaman-ancaman yang lain baru merasakan, emosiku bermasalah ya, gitu. Seorang manajer pintar, cerdas, pendidikannya tinggi, dia jadi manajer. Tapi nggak pernah naik-naik dari manajernya itu. Manajer akhirnya naiknya di middle, ya. Tapi nggak tahu middle-nya dibuat-buat atau apa. Yang jelas di situ itu ada manajer junior, ada manajer senior, gitu ya. Dia di level nggak di senior gitu levelnya. Dia di level di bawah senior. Padahal dia ngomong sama saya, seharusnya saya sudah di vice president dong. Udah lihat usia, udah lihat. Kenapa nggak sampai situ? Ternyata terakhir baru dia ketahui bahwa yang membuat dia nggak naik jenjang karena ketidakmampuan dia mengelola emosi. Dan sampai satu ketika dia harus menerima pensiun dini karena emosinya nggak bisa dikelola. Pensiun dini dari perusahaan memberikan ya SP terhormat gitu ya, surat pengeluaran peringatan, dan akhirnya menjadi dia harus keluar secara terhormat. Cuma karena orang itu dianggap pinter gitu ya, ya betul-betul SDM-nya menurut saya oke banget gitu, maka dia masih diberikan kesempatan, Pak, ini Bapak masih diberikan kesempatan lagi sekitar 3-4 bulan untuk memperbaiki emosinya Bapak. Bila ada progres perbaikan, maka bisa kami cabut kembali ini pensiun dini ini. Dia baru sadar, oh ternyata marahku apa-apa ini ternyata trouble ya. Padahal aku bangga kalau aku marah. Padahal aku merasa dihormati orang kalau aku marah. Kayak gitu. Dia baru sadar ketika terancam akan keluar kerjaan, baru langsung gitu. Nah, ini kebanyakan gitu. Padahal korbannya udah banyak sekali tuh. Ya, korbannya udah banyak. Korbannya terutama pada keluarga. Kalau dia temperamental, anak-anak jadi mudah temperamental. Kalau anak temperamental itu kan bisa temperamental, reaktif ya. Cara menyikapi sesuatu reaktif dan meledak-ledak ya. Amarahnya, kalau dia amarah bisa jadi sulit sekali dikelola. Dan bahkan beberapa ahli juga mengatakan ya, temperamental itu bisa dalam bentuk diam. Diam. Orang tuanya sampai menganggap dia pendiam. Ya, padahal dia kalau marah itu diam. Loh, itu sama aja. Aku kalau marah kok enggak ini ribut, tapi aku diem ya. Sama aja, sama apanya dong? Sama-sama merusak diri Anda sendiri.
baik marah teriak-teriak maupun marah diem. Sebentar. Seger. Tiap pagi teman-teman, tiap hari teman-teman usahakan minum air putih itu 30 cc kali berat badan. Oke. Semoga bisa sehat. Itu pengalaman saya aja. Saya punya guru guru besar saya di bidang penyakit dalam, dia mengatakan air putih 30 cc kali berat badan Anda. Ya catatannya sih ginjalnya harus bagus gitu ya. Ya, jadi tapi kalau Anda terbiasa situ, insya Allah mudah-mudahan ginjalnya bagus dan oke. Apa tadi? Emosi ya teman. Jadi teman-teman, begitu Anda akan berkeluarga, baru akan berkeluarga dia, pastikan emosi Anda clear. Kalau belum, buat catatan, lakukan perbaikan. Mengapa demikian? Karena proses perbaikan emosi itu gak jreng-jreng langsung berubah, enggak. Dia butuh waktu. Apalagi kalau Anda sudah lewat dewasa kan, gitu ya, atau sudah remaja dewasa ya, sekitar 20, 21 tahun, 19 gitu ya. Itu merubah emosi yang berantakan jadi lebih baik, itu perlu effort, perlu upaya. Perlu kemauan Anda, mau nggak itu dulu. Sesudah mau nggak itu aja, terus kemudian berupaya. Dalam berupaya itu banyak gangguan lagi. Lanjut nggak? Lanjut perbaikan emosi maksudnya. Lanjut karena memperbaiki emosi itu nggak bisa hanya sekedar mendengar, membaca, melihat, nggak bisa. Kalau hanya sekedar itu, Anda harus praktek, dan praktek. Kenapa? Karena melibatkan pembentukan struktur neuron baru. Karena membutuhkan dosis neurotransmitter yang Anda setel. David Van Barrett itu mengatakan bahwa emosi satu orang dengan yang lain itu dikatakanlah sama-sama sedang marah. Marahnya terhadap stimulus yang sama. Stimulus sama loh, ya. Ada berapa orang diberikan stimulus yang sama yang bisa menghasilkan marahnya dia. Ya, semuanya marah, cuma setelah dicek dosis neurotransmitternya berbeda. Neurotransmitternya sama, ya, tapi dosisnya berbeda. Hal ini mengakibatkan emosi itu sangat personal. Dan ini akhirnya urusannya dengan pengasuhan anak, pengasuhan di dalam keluarga, komunikasi di dalam sebuah keluarga, interaksi dalam sebuah keluarga, semuanya harus dilakukan dengan personal. Oke. Jadi nggak bisa koyok kakakmu loh, bagus, kamu ini apa, gitu ya. Atau kakakmu, ya adikmu itu bisa bagus, masa kamu enggak, gitu. Itu jangan sering ngomong begitu ya, menyinggung perasaan anak. Menyinggung gitu. Mendingan ya, karena mendingan diselesaikan dengan ditangani dengan personal. Karena masing-masing punya gaya yang sama aja, dosisnya neurotransmitter berbeda. Ya teman-teman. Nah, sekali lagi saya memberikan catatan kepada teman-teman seperti menjawab pertanyaan dari Bunda Lilis ya. Dari Bunda Lilis Banyuwangi. Oke, ya. Seberapa besar sih peran emosi dalam mewujudkan keluarga hebat. Di dalam neuroparenting itu yang namanya keluarga hebat itu, sekali lagi ya saya katakan salah satunya ya, ada beberapa ya, sakinah mawaddah warahmah termasuk bagian dari itu ya. Terus yang salah satunya yang saya lebih konsentrasikan, keluarga yang hebat itu keluarga yang bisa melahirkan ya generasi robani, generasi unggul gitu ya. Oke, generasi unggul itu gimana sih, Dok? Atau generasi hebat?
Nah, kan sekarang kan eranya kan hebat kan gitu kan. Oke, nggak apa-apa. Generasi hebat itu gimana? Generasi yang tangguh, cerdas dan akhlak mulia. Oke. Bukan generasi yang saling olok-olokan. Kita ini sedang didesain untuk menjadi apa namanya? Masyarakat, untuk menjadi warga negara yang subkortikalnya, otak emosinya itu mudah membara. Ojo mau, jangan mau. Ya biar aja mereka olok-olokan, kalau itu sahabat kita nggak usah olok-olokan. Ini saudara kita semua, ya gitu ya. Sesama agama bisa saudara sama agama, kalau lain agama saudara sebangsa dan setengah air kan gitu. Kita saling ini biar damai ini ya. Ya apa namanya damai itu artinya apa? Biar kita bisa menjalankan seluruh aktivitas kebutuhan pribadi, agama dan seterusnya, dan semuanya itu kan dijamin oleh undang-undang kan gitu kan. Ya itu kita harus jangan mau kita dibentrok gini, jangan mau. Karena itu proyek memang. Ada yang melakukan itu dan dia dibayar. Kan gitu ya. Dan dia dibayar. Ada yang membiayai gitu aja. Dan ada biayanya. Ya. Suatu ketika ini terus terang saya sampaikan ya. Suatu ketika saya melakukan pengobatan gitu ya. Pengobatan di daerah satu tempat gitu ya. Dan saya diundang. Dok, di tempat kos yang rumah susun itu gitu, ada yang sakit nggak bisa jalan. Oke. Oh ya gitu. Begitu saya masuk di rumah kos itu, lewat beberapa kamar kan gitu ya. Lihat pintunya dibuka. Itu cemrentel di dinding kamar itu handphone banyak sekali, teman-teman. Entah handphone benar atau handphone palsu ya. saya nggak konfirmasi, itu jeleknya sih. Terus di tempat yang sakit itu, yang gitu, gemeletak itu ada handphone, ada kalau 10 gitu ya. Udah, Dek, handphonenya banyak banget gitu. Dia langsung taruh dimasukkan di tas semua, ropek. Kerjaannya apa, Dek? Gitu. Ini dia juga pusing dan lain sebagainya. Saya lihat saya bilang, coba matamu kamu cek ini matamu mulai dari mata nampak kelelahan gitu ya. Coba dicek karena tak cek dengan dia akan mengeluh sakit mata. Terus kita bawa bukan alat refraksi yang sederhana aja untuk di lapangan gitu. Ternyata dia ada gangguan. Coba dicek, kayaknya mata kamu harus pakai kacamata ini. Udah pakai kacamata, Dok. Wah, itu ditebelin ini kacamatanya, saya bilang gitu. Ini enggak. Kayaknya coba dicek gini. Terus kurang itu bermain tadi handphone benar atau handphone mainan, saya bilang gitu sama dia yang sakit. Beneran, Dok, masa handphone mainan? Wih, luar biasa kamu punya handphone banyak gitu. Kerjaan, Dok. Dok, kerjaan. Ya saya sih masih beranggapan positif. Mungkin dia ada bagian marketing ya gitu ya. Dia bagian marketing medsos kan sekarang kan lagi tren-trenan kan gitu kan. Bagian marketing sehingga dia oke, gitu ya. Yes, oke. Nah, dari situ ada cerita yang lain-lain kan gitu kan. Seperti dokter ini kalau jadi buser gitu kan. Wah, itu besar, Dok, ini ya. Pendapatannya. Ulah sampai gitu ya. ya sudah saya pengetahuan saya sampai segitu dan sehingga saya meyakini kalau di dunia medsos dan lain sebagainya ada buser-buser yang memanas-manasi dan lain sebagainya. Saya meyakini ada itu. Cuma saya nggak pusing mau nyari ini, nggak pusing ya, biar urusan teman-teman yang kerjanya di situ. Kalau nanti ada urusan hukum ya kita serahkan pada yang ini hukum kan gitu. Tapi yang jelas adalah yang dia sikat itu ya, kalau buser-buser kalau ada di medsos dan lain sebagainya, yang disikat itu emosi kita. Oke ya teman-teman. Nah ini saya ngajak teman-teman, ayo kita belajar menata emosi. Karena emosi ini sangat luar biasa.
perannya untuk membangun keluarga tadi, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang bisa menghasilkan generasi hebat. Oke ya, keluarga yang bisa menghasilkan generasi tangguh, cerdas, dan akhlak mulia. Ayo teman-teman, kalau ingin tahu ya, ingin tahu pelajaran-pelajaran itu, Anda bisa masuk di sekolah di sekolah neuroparenting Indonesia ya. Sekarang programnya tiap Ahad sore dan Rabu sore itu kuliah online ya gitu ya. Ikut aja itu. Kalau Anda ingin lebih dalam mempelajari, lebih dalam ya, ikut workshopnya yang ada teman-teman mengatakan waktunya nggak terbatas ya dok kalau di workshop gitu ya, sampai bisa katanya ada. Ya pokoknya targetnya bisa ya gitu ya, melalui workshop Brain Based Emotional Skill ya, BBES gitu ya. Anda latihan bagaimana melatih emosi. Cuma karena belajar emosi ini teorinya sih paling berapa? 8 jam, 10 jam udah bisa lah. Paling tinggi 12 jam. Cuma yang lama adalah ketika Anda praktek konsultasi, bisa 1-2 bulan bisa. Bahkan ada yang lain yang sudah pernah ikut gitu ya, 2 tahun yang lalu. Wah, dia sudah merasa bisa, tahu-tahu dia ada yang mentok lagi gitu ya. Konsultasi kalau nggak salah 4 hari yang lalu. Saya masih memberikan solusi. Ya minimal kita ajak diskusi sehingga betul-betul dia paham betul mengelola emosi itu bukan dengan emosional. Mengelola emosi itu dengan sadar bahwa aku sedang emosi ya, maka aku harus melakukan ini untuk mencegah emosi ini lebih besar lagi. Oke ya. Karena kalau Anda sudah emosional, yang namanya amigdala hijacking itu, Anda sudah nggak bisa keluar dari cengkeraman emosi, cengkeraman otak emosi itu, siapapun itu, nggak bisa. Yang bisa adalah Anda harus bisa menghindari ya. Amigdala hijacking itu kalau teman-teman biasa di sungai yang arusnya deras gitu ya, Bengawan gitu ya, pas banjir gitu ya, atau Anda biasa di perjalanan dari pulau ke pulau gitu ya, Anda kan bisa sering menemukan air itu muter gitu ya, gitu ya, dan itu nelayan paling hindari sekali gitu ya, muter gitu kan. Itu semakin Anda ke pusaran air itu ya, semakin bisa tenggelam. Gitu. Jangankan kecil, kapal besar aja bisa tenggelam dengan pusaran itu kalau masuk di situ. Nah, seperti itu tarikan cengkeraman amigdala itu seperti itu. Ya, cengkeraman emosi itu seperti itu. Anda semakin emosional, artinya semakin pusarannya semakin cepat, emosinya semakin putaran emosi semakin cepat, maka Anda akan tenggelam di dalam emosi itu. Baru sadar kalau pikiran Anda sudah normal gitu. Ya sederhana aja, kadang-kadang minta maaf bapak atau ibu yang lagi jengkel, lagi capek atau apa gitu ya, anaknya rewel, akhirnya dicubit gitu sampai pahanya itu biru-biru. Oke. Pas anak tidur sampai gitu ya, Anda bangun, kenapa ini anak? Oh, ternyata masih ada sisa dari nangisnya. Nangis bisa jadi karena jengkel, karena macam-macam, plus karena sakit Anda cubit gitu ya, karena di pahanya ada hitam-hitaman ya, kehitam-hitaman gitu ya. Dan Anda bangun, Anda tutupin hasil cubitan Anda yang warna biru itu pada anak itu, dan Anda berjanji pada anak, nah, 1 kali ini aja ibu tidak akan 2 kali mencubit. Ibu sayang sekali kamu. Nah, gitu kan? Benar kan? Tidak akan lagi. Nah, minta maaf ibu, dicium saja. Sampai dielus-elus, akhirnya anak tidur lagi. Meskipun dalam tidur lagi dikit-dikit. Gitu kan? Oke. 1 hari enggak. 2 hari enggak. 3 hari enggak. 4 hari, 5 hari, Anda bisa cubit lagi. Kemudian Anda bertanya, ada apa dengan diri saya? Itu bagus. Bagus kalau Anda menyadari. Itu artinya Anda sudah mulai menyadari. Kalau Anda nggak menyadari, akan berulang lagi perilaku seperti itu. Karena apa? Karena ada sistem yang harus dibenahi di dalam otak.
Anda. Baik, teman-teman, terima kasih ya. Kita bahas tentang emosi pagi ini. Seberapa besar sih manfaat emosi itu untuk membangun keluarga hebat Anda? Saya bisa mengatakan 80-90%. Kalau tidak saya harus mengatakan 100%. Artinya apa? Terus nggak usah persen-persenan. Artinya banyak sekali perannya emosi untuk mengantarkan keluarga yang hebat, untuk mengantarkan anak-anak yang hebat, anak-anak yang unggul, anak yang apa? Anak yang tangguh, cerdas, dan akhlakmu mulia. Sampai jumpa kembali. Saya Dr. Amir Sufdi dari Sekolah Neuroparenting. Insya Allah kita bisa ketemu di kelas-kelas yang lain, ya. Jangan lupa kelas Minggu sore nanti depan, temanya sangat menarik, ya. Jangan lewatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.